10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari kekongruenan dua segitiga ditinjau dari syarat SAS. Yang dimaksud dengan SAS itu adalah side angle side atau sisi sudut sisi. Adapun materi hari ini, yang pertama membuktikan dua segitiga kongruen, yang kedua menentukan pasangan panjang sisi bersesuaian, yang ketiga menentukan pasangan sudut bersesuaian. Nah, di sini kita sudah melihat adanya dua segitiga yang memenuhi syarat SAS. Dua pasang sisi bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Jadi sudut ini diapit oleh dua sisi dan sisi tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi atau side angle side. Inilah pasangan side yang pertama, angle-nya, kemudian pasangan side kedua. Jadi di sini terlihat sudutnya atau angle-nya diapit oleh dua side. Contoh dari gambar di samping, buktikan bahwa segitiga ACB kongruen dengan segitiga DCE. Tentukan pasangan sisi bersesuaian. Tentukan pasangan sudut bersesuaian. Nah, kita perhatikan baik-baik segitiga ACB dengan segitiga DCE. Yang pertama, panjang BC sama dengan DC. Yang kedua, panjang AC sama dengan CE. Yang ketiga, sudut ACB yang diapit oleh sisi AC dengan sisi BC sama besar dengan sudut DCE yang diapit oleh sisi DC dan sisi CE. Maka terbuktilah segitiga ACB kongruen dengan segitiga DCE. Pasangan sisi bersesuaiannya adalah, karena sudah terbukti kongruen, maka pasangan sisi bersesuaiannya adalah AC sama dengan CE, BC sama dengan DC. Ini masih sesuai dengan data soal. Kemudian yang ketiga adalah AB sama dengan DE. Pasangan sudut bersesuaian adalah sudut ACB sama dengan sudut DCE, sudut CAB sama dengan sudut CED karena berseberangan. Kemudian sudut CBA sama dengan sudut EDC karena berseberangan. Menentukan besar sudut dua segitiga kongruen. Contoh, segitiga ABC dan segitiga DEC kongruen. Tentukan besar sudut ACB. Dari gambar kita ketahui besar sudut BAC adalah 36 derajat dan besar sudut CED adalah 72 derajat. Dikarenakan dua segitiga ini kongruen, maka sudut B sama dengan sudut E, yaitu 72 derajat. M sudut B tambah M sudut A tambah M sudut ACB sama dengan 180 derajat sesuai dengan jumlah sudut dalam segitiga. 72 derajat tambah 36 derajat tambah M sudut ACB sama dengan 180 derajat. 108 derajat tambah M sudut ACB sama dengan 180 derajat. M sudut ACB sama dengan 180 derajat kurang 108 derajat. Maka M sudut ACB sama dengan 72 derajat. Menentukan panjang sisi dua segitiga kongruen. Contoh, segitiga EFD dan segitiga BCD kongruen. Panjang sisi EF 8 cm, AB 17 cm. Tentukan luas segitiga ABD dan panjang AE. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Dari data soal diketahui segitiga EFD dengan segitiga BCD kongruen. Maka panjang EF sama dengan panjang BC sama dengan 8 cm.
Kemudian sisi AB 17 cm. Lalu kita akan menghitung sisi AC. Karena segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku pada titik C, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 17 kuadrat kurang 8 kuadrat, sama dengan 289 kurang 64, sama dengan 225. Sampai di sini kita hanya mendapatkan nilai AC kuadratnya. AC sama dengan akar 225. AC sama dengan 15 cm. Jadi kita sudah mendapatkan panjang AC-nya 15 cm. Dari gambar kita ketahui panjang sisi AC terbagi atas 3 bagian yang sama panjang. Maka untuk AD adalah 2/3 dari AC. Berarti 2/3 kali 15. 3 dengan 15 bisa dimatikan. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 menjadi 1, 15 dibagi 3 menjadi 5. Maka panjang AD adalah 10 cm. Panjang CD adalah 1/3 dari AC. CD sama dengan 1/3 kali 15. 3 dengan 15 dapat disederhanakan. 3 dibagi 3 menjadi 1, 15 dibagi 3 menjadi 5. Maka hasilnya adalah 1 kali 5 yaitu 15 cm. Jadi panjang CD 15 cm. Nah, sekarang kita perhatikan untuk segitiga ADB. Ada segitiga ACB, kemudian segitiga ADB. Luas segitiga ABD sama dengan luas segitiga ABC dikurang luas segitiga BCD. Kita hitung dulu luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AC kali BC, sama dengan setengah kali 15 kali 8. 2 dengan 8 dapat disederhanakan. 2 dibagi 2 menjadi 1, 8 dibagi 2 menjadi 4. Maka 15 dikali 4 hasilnya adalah 60 cm persegi. Jadi luas segitiga ABC adalah 60 cm persegi. Kemudian kita menghitung luas segitiga BCD. Luas segitiga BCD sama dengan setengah kali CD kali BC, sama dengan setengah kali 5 kali 8. 2 dengan 8 dapat dimatikan. 2 dibagi 2 menjadi 1, 8 dibagi 2 menjadi 4. Jadi 5 kali 4 maka hasilnya 20. Maka luas segitiga BCD sama dengan 20 cm persegi. Dari sini kita dapat menghitung luas segitiga ABD sama dengan luas segitiga ABC kurang segitiga BCD. Berarti 60 kurang 20. Hasilnya adalah 40 cm persegi. Maka luas segitiga ABD adalah 40 cm persegi. Kemudian kita akan menghitung panjang ED. Nah, panjang ED ini merupakan sisi miring atau hipotenus dari segitiga EFD. Maka ED kuadrat sama dengan EF kuadrat adalah sama dengan FD kuadrat tambah EF kuadrat. ED kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 8 kuadrat, sama dengan 25 tambah 64, sama dengan 89. Maka ED sama dengan akar 89. Dari data soal, dari gambar ya, kita ketahui panjang BD sama dengan ED. Berarti sama dengan akar 89 cm. Lalu kita akan menghitung panjang BE. BE sama dengan BD tambah DE, sama dengan akar 89 tambah akar 89, sama dengan 2 akar 89 cm. Selanjutnya untuk menghitung panjang AE, kita perhatikan segitiga ABE. ABE merupakan segitiga siku-siku. Maka siku-sikunya ada di titik A. Maka panjang AE sama dengan BE kuadrat. AE kuadrat sama dengan BE kuadrat kurang AB kuadrat. AE kuadrat sama dengan 2 akar 89 dikuadratkan kurang 17 kuadrat, sama dengan, nah, sesuai dengan sifat perpangkatan, maka 2 harus dikuadratkan dikali akar 89 dikuadratkan, kemudian dikurangi 289. Maka hasilnya
2 pangkat 2 berarti 4, akar 89 dikuadratkan hasilnya 89, berarti 4 kali 89 dikurangi 289. Kemudian 356 kurang 289, hasilnya 67. AE sama dengan akar 67 cm. Akar 67 cm ini tidak dapat disederhanakan lagi ya, karena angka 67 ini merupakan bilangan prima. Demikianlah materi kekongruenan 2 segitiga ditinjau dari syarat SAS. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.